Harganya gila-gilaan, overprice atau kayak gimana sih? Paradoks gitu ya, aturan finansial. Halo semuanya, balik lagi di The Brothers Talk. Ini mungkin episode kedua dari season yang baru. So, kita mau bahas apa? Kita bahas sesuatu yang beda aja deh. Kita bahas soal transfer market di 2026 ini yang makin gila sih. Kalian tahu lah ya, sekarang pemain-pemain harganya gila-gilaan gitu. Ya, lu tahu kemarin yang Diomande harganya di atas 100 juta, terus yang sebelumnya juga bahkan musim lalu di Liverpool gitu ya, Jeremy Jake yang sekarang lagi cedera itu harganya mahal banget. Padahal secara umur masih muda dan kadang kita itu suka nanya gitu ya. Anjir, ini sebenarnya terlalu overpriced atau kayak gimana sih sebenarnya? Ya, tapi kalau misalkan kita ulik lagi lebih jauh dan lebih dalam, sebenarnya bukan cuman sekedar dari dia itu jago atau enggak sih secara permainan gitu. Tapi ini bahas soal value juga sebenarnya. Mungkin ada beberapa catatan juga sih dari gue ya, melihat fenomena inflasi dari harga pemain ini sih. Ya mungkin pertama karena udah pasti ya, industri sepak bola ini udah benar-benar berubah banget dibanding 10 sampai 20 tahun lalu apalagi gitu ya. Ini udah benar-benar berubah banget gitu. Uang yang berputar di belakangnya itu udah sangat amat besar. Ya bisa dibilang ya revenue klub ini naik, terus juga ada kompetisi itu makin mahal. Terus juga pemain sekarang itu udah kayak aset aja gitu ya. Terus selain itu juga ada aturan finansial yang justru bikin struktur pembayaran transfer pemain ini jadi lebih kompleks banget gitu ya. Ya salah satu contohnya mungkin kita bisa lihat Chelsea ketika diambil alih setelah era Abramovich itu kan agak aneh-aneh banget gitu ya secara kontrak pemain, durasi kontraknya seperti apa. Jadi benar-benar kompleks banget. Dan datanya juga cukup mendukung sih. Kalau misalkan di sini gue coba lihat di Inside FIFA gitu ya. FIFA itu mencatat gitu, klub itu menghabiskan sekitar 13,08 miliar US dollar untuk transfer pemain aja, terutama transfer pemain pria di 2025. Jadi ini tuh rekor tertinggi sepanjang sejarah dan lebih dari 50% itu di atas dari 2024. Jadi nanti ini gue tampilin datanya gitu ya, dan ini benar-benar nunjukin bahwa industri sepak bola ini benar-benar udah berubah bro. Nah ini mungkin datanya gue tampilin dan gue sedikit bacain gitu ya, bahwa memang secara pengeluaran tadi yang seperti yang gue sampaikan bahwa secara pengeluaran global gitu ya untuk biaya transfer di internasional itu melonjak banget sampai 13,08 miliar di tahun 2025, meningkat 52,3% dibandingkan dengan yang dikeluarkan di tahun 2024. Jadi ini luar biasa banget gitu ya. Di 2024 itu cuma sekitar 8,59 miliar US dollar gitu ya. Di sini mungkin lu bisa lihat di data sini lah ya. Ini tuh gue dapat dari Inside FIFA dan memang itu menarik. Itu juga mengakibatkan bahwa demand gitu ya itu cukup besar untuk pemain-pemain yang mungkin akan dijadikan aset jangka panjang oleh klub gitu. Jadi mungkin harga-harganya ini juga jadi berpengaruh gitu ya untuk di setiap bursa transfer. Nah di sini juga gue sebenarnya agak beberapa faktor gitu ya untuk hal-hal yang mungkin mempengaruhi dari harga pemain gitu, karena memang seperti yang gue bilang tadi, uang di sepak bola itu sekarang udah makin gede banget bro. Dan ada beberapa catatan yang sebenarnya beberapa fondasi yang paling mungkin gampang kita pahami gitu ya, bahwa klub-klub besar ini sekarang itu ngasilin duitnya nggak cuma dari hadiah trofi aja gitu. Di sini Pak ya kita bisa bicara soal hak siar, terus juga soal tiket. Ya kita tahulah klub-klub Eropa terutama gitu ya. Dan salah satunya klub gue yang gue suka itu Arsenal itu punya harga tiket yang cukup mahal. Lalu ada sponsorship udah pasti, merchandise juga udah pasti gitu ya, apalagi hype-nya masih tetap oke gitu ya untuk sepak bola ini. Terus ada beberapa kompetisi seperti ya prize di Champions League atau Europa League gitu ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari tim-tim sepak bola gitu ya.
Lalu ada global fan base, terus ditambah lagi sekarang kan ada beberapa, ada banyak lah ya, dan jadi salah satu penambah, revenue dari setiap klub itu adalah dari digital content. Nah, di sini sih menurut gue kita bisa ngambil kesimpulan ya bahwa, dengan banyaknya sumber revenue dari klub gitu ya, ini buat mereka jadi lebih mudah lah ya untuk ngeluarin ratusan juta euro untuk investasi terhadap pemain yang memang dianggap punya potensi, lebih gitu ya di masa depan gitu. Jadi makanya beberapa pemain muda ya itulah mungkin salah satunya yang Diomande, bahkan pemain, yang baru-baru ini join di Arsenal yaitu Bruno Guimaraes dengan umur 28 tahun pun harganya sekitar 80-an, 75 sampai 80 setahu gue. Itu kan cukup, tinggi ya, tapi, mungkin ya memang Premier League proven jadinya memang agak sedikit mahal gitu. Dan ya untuk 80 sampai ratusan 100 juta euro sih sebenarnya untuk klub sekarang itu nggak sulit lah ya mengeluarkannya, terutama untuk klub-klub besar, mengingat tadi sumber revenue-nya udah makin luas, uang yang beredar di belakangnya itu makin gede, so wajar aja. Dan FIFA pun tadi sepertinya data yang gue sampaikan adalah FIFA itu mencatat sekitar 86.158 transfer internasional itu di 2025 dan yang tadi total belanjanya sekitar 13,11 atau 13,08 miliar US dollar itu kan cukup gede. Jadi sebenarnya bukan soal pemainnya yang tiba-tiba jadi 100 juta euro gitu, bukan lagi karena wah ini karena dulu City dan juga Chelsea itu ngerusak market, bukan karena itu juga, tapi memang uang yang beredar di belakang para pemain ini, di belakang klub ini tuh udah makin gila men. Ini udah jadi industri yang cukup besar di dunia. Nah, mungkin kita ada sedikit simulasi kali ya, kayak misalkan, ada pemain muda ya kayak Diomande gitu harganya, 100 juta gitu ya. Ya kita kan orang awam ya yang nggak tahu, yang cuman bisa nikmatin sepak bola, itu akan bilang bahwa, "Anjir mahal banget." Itu juga belum proven, belum tentu dia bisa bagus atau enggak. Kalau misalkan kita bilang, mereka itu aset, yes, gitu ya. Mereka aset mungkin dari sisi klub itu, dia bisa ngelihat gitu ya, karena kan mereka udah sangat profesional dan lebih tahu gitu ya untuk valuasi pemain dengan umur sekian gitu ya, terus juga secara statistiknya seperti apa gitu ya, itu akan kayak gimana dalam mungkin 2 atau 3 tahun ke depan gitu. Ya mungkin kalau misalkan, katakanlah investasinya berhasil gitu ya, dia berkembang, mungkin 3 tahun lagi bisa dibeli 100 juta bisa di angka 150 juta. Jadi kan ya mereka bukan cuman beli performa, tapi lebih ke beberapa, parameter lain selain dari performa, usia, terus juga ada potensinya, terus, resale value-nya nih akan kayak gimana nih orang. Jadi kan semuanya based on statistik ya, based on data. Jadi, mereka sudah sangat profesional dan mereka udah bisa memvaluasi gitu ya, pemain-pemain dengan, kriteria-kriteria tertentu, seperti itu. Mungkin salah satu contoh aktualnya itu cukup menarik ya, yang kemarin, Nottingham Forest itu baru datengin siapa sih, Ousmane Diomande itu dari Sporting Sporting Lisbon kan gitu ya, dengan harga sekitar ya 34,3 juta euro atau 35, around itulah. Dan, eee, transfer ini tuh sebenarnya dipandang punya potensi resale value yang lebih tinggi nantinya. Itu terutama, kalau kalau kita berkaca dari Elliot Anderson dari Nottingham Forest gitu ya, yang memang dibeli dengan harga yang cukup mahal oleh Manchester City di angka 100 juta lebih. Itu, melebihi Declan Rice seingat gue gitu ya. Meskipun akhirnya dipatahkan lagi oleh transfer pemain Inggris termahal di Morgan Rogers gitu. Nah, ya itu salah satu contohnya. Ada potensi untuk, resale value-nya lebih besar gitu karena mengingat Ousmane Diomande ini tuh bagus banget di Sporting secara permainan. Jadi pemain-pemain muda sekarang itu jadi bukan cuman wonderkid aja. Dia lebih mirip kayak saham lah ya, karena lo bisa memprediksi oh ini valuasinya seperti apa, statistiknya kayak gimana, fundamentalnya kayak gimana. Kedepannya ini orang ini akan berkembang atau enggak gitu ya. Sehingga resale value-nya meningkat atau mungkin harga sahamnya itu meningkat gitu. Kalau misalnya kita ambil contoh dari saham. Mungkin kita ambil ada sedikit contoh lagi gitu ya. Kita kenapa sih gitu ya
sekarang tuh klub itu berani banget bayar harga pemain tuh tinggi 80, 100 juta, 150 and ya lebih-lebih lagi lah gitu ya. Karena sebenarnya gitu transfer fee itu nggak langsung dihitung sebagai biaya misalnya katakan 100 juta euro itu di tahun pertama, itu enggak juga. Itu salah satu contohnya tadi yang gue sampaikan itu mekanisme transfer yang dilakukan oleh Chelsea. Itu di awal Todd Boehly gitu ya. Itu kan mereka mengkontrak pemain itu cukup panjang gitu ya dan dengan transfer fee yang lumayan tapi secara sistem gitu itu nggak dibayar di tahun pertama. Nah jadi yang gue baca gitu ya dari UEFA dokumen gitu dan mungkin nanti akan gue share juga di sini. Itu UEFA itu menetapkan biaya registrasi pemain itu diamortisasi secara sistematis selama durasi kontrak awal. Nah, dengan maksimumnya itu sekitar 5 tahun. Contoh sederhananya itu kalau misalkan tadi ya, klub itu beli 100 juta gitu ya pemain itu, kontraknya 5 tahun. Secara akuntansi itu ya 100 juta dibagi 5 gitu, yaitu 20 juta per tahun. Jadi secara sederhana biaya transfer yang masuk sebagai amortisasi tahunan itu cuma sekitar 20 juta euro. Belum mungkin termasuk gaji, terus bonus, terus juga ada agent fee-nya gitu kan biasanya dan juga faktor lain lah mungkin mengenai kontrak si pemain ini. Nah, jadi ini tuh bukan berarti klub juga cuman bayar 20 juta ya maksudnya. Tapi mereka itu tetap punya tuh kewajiban untuk bayar si si pemain itu sesuai dengan kesepakatan transfer gitu ya. Tapi ini kita bicara soal sisi accounting-nya aja. Itu biaya registrasi pemain itu dialokasikan sepanjang periode kontrak tersebut gitu. Jadi kalau lo lihat klub itu bayar 100 juta itu nggak langsung kocar-kacir sih sebenarnya finance departemennya itu nggak akan kayak gitu sebenarnya. Tapi memang ada perhitungan-perhitungan lain yang lebih kompleks gitu. Sekarang yang lebih menarik adalah pertanyaannya kenapa sih klub itu berani banget gitu ya untuk bayar pemainnya itu dengan harga yang mahal. Kadang memang sebenarnya nggak beli pemain yang mahal juga adalah salah satu biaya, terutama untuk tim-tim besar. Katakanlah gitu ya, klub lo itu ya lagi kehilangan striker utama, terus juga kehilangan 25 gol semusim gitu ya dari striker utama itu. Atau bahkan kehilangan kesempatan untuk bermain di Liga Champion gitu. Terus juga bisa aja kehilangan posisi di liga, terus juga kehilangan sponsorship gitu. Ya, salah satu contohnya adalah waktu itu ketika MU ini kalau misalkan memang nggak masuk Champions League atau apa dari Adidas itu akan memutus kontrak atau sponsorship, gue lupa deh detailnya kayak gimana ya, mungkin tahu lu bisa komen juga. Dan bisa juga untuk kehilangan daya tarik komersial. Ketika lu nggak, ya ini contoh juga sih, lu ngedatangin Ronaldo misalkan, which is itu udah tua banget. Dan ya tapi secara komersial kan masih oke ya kayak misalkan Al Nassr waktu itu, terus Juve juga secara komersial masih bagus. Terus juga secara liga juga terangkat di Serie A ketika Ronaldo pindah ke Juve. Ya itu pun sama kayak Mbappe itu didatangkan yang dia cari, yang Madrid cari itu dari sisi daya tarik komersialnya di setiap pemain itu. Jadi kadang pemain itu eh, ngasih value nggak cuman dari cara dia bermain atau output gol yang dia kasih ataupun output dan juga peran dia di lapangan, tapi di luar lapangan juga itu sangat amat dihitung oleh oleh setiap klub sebenarnya. Nah, mungkin kita coba masuk ke hal lain lagi sih mengenai transfer pemain ini. Sebenarnya ada sedikit paradoks gitu ya, aturan finansial justru yang bikin transfer ini makin menarik banget. Contohnya di Premier League gitu, mulai mulai musim 2026-2027 nanti gitu ya, mengganti PSR dengan sistem baru yaitu squad cost ratio atau SCR. Nah, SCR ini tuh membatasi spending tertentu. Nah, mungkin ini datanya akan gue tampilin spending tertentu terkait squad hingga 80% dari football revenue ditambah net profit atau loss dari player sales dengan mekanisme allowance tertentu. Nah, mungkin detailnya dulu bisa lihat di websitenya Premier League gitu ya. Nah, ini gue juga dapat dari situ. Jadi tuh klub itu sekarang tuh harus benar-benar lebih pintar ngelola dari sisi transfer fee-nya seperti apa, gajinya kayak gimana, terus untuk agent fee-nya seperti apa,
penjualan pemain yang dilakukan di musim itu seperti apa dan juga kontraknya kayak gimana. Dari hasil ini gitu ya, pemain akademi itu jadi lebih menarik gitu secara ekonomi karena biaya pengembangannya itu nggak bekerja seperti pembelian pemain dengan transfer fee tadi sebenarnya gitu kan. Nah ini jadi bikin klub itu nggak cuman belanja pemain aja, tapi mereka juga harus berpikir gitu ya, kapan pemain-pemain itu akan dijual, terutama mungkin tadi pemain-pemain yang ada dari akademi. Satu pertanyaan lagi, apakah pemain bola sekarang itu memang terlalu mahal gitu ya? Ya menurut gue sih belum tentu ya, belum tentu. Kenapa belum tentu? Karena memang harga transfer itu bukan mencerminkan kemampuan pemain di saat itu juga sebenarnya, tapi itu lebih mencerminkan tadi yang gue bilang, ini karena mereka aset gitu ya, like ya kayak saham gitu ya, ya mungkin itu akan lebih ke mencerminkan potensi, terus scarcity, terus juga usianya gimana, terus kontrak, terus juga requirement-nya kayak gimana tuh si pemain gitu ya, revenue klubnya kayak gimana, ditambah ketika memang bertanding untuk di kompetisi antar klub itu seperti apa, dan juga nilai untuk resale value-nya tadi gitu. Itu yang memang sekarang lebih kompleks aja sih untuk pemain itu di nilainya oleh setiap klub. Ya mungkin terakhir lah ya closing bahwa mungkin menarik ya, ini gue sedikit berbicara hal lain tentang sepak bola gitu karena liga juga lagi berhenti. Tapi ya tadi kita ngelanjutin pembahasan tadi bro soal harga pemain gitu ya. Ya mungkin memang sepak bola ini sekarang udah jadi industri aja, bukan cuma sekedar olahraga gitu ya sebenarnya, sehingga memang gitu pemain ini adalah salah satu aset dari setiap industri itu atau dari industri sepak bola itu. Jadi mungkin ketika lo ngelihat pemain-pemain muda, ya kita ya itulah tadi salah satu contohnya yang current banget itu ada yang Diomande diambil sama Madrid dengan harga yang luar biasa, terus ada Bradley Barcola yang lagi diincar sama Liverpool. Terus juga kemungkinan Arsenal akan membayar Kenan Yildiz dengan harga yang cukup mahal di kisaran 140 juta or something gitu. Nah, itu kan kelihatan banget ya bahwa sebenarnya yang dilihat itu asetnya sih ke depannya itu kan seperti apa. Tapi selain itu juga harga sebuah bisnis untuk memenangkan pertandingan itu seperti apa, dan bahkan kekuatan si tim itu dalam 3 sampai 5 tahun ke depan itu kan kayak gimana, dan berikut resale value yang memang akan bisa diciptakan oleh pemain yang mereka investasikan itu. So, mungkin gue cuman gitu aja kali ya bahas soal ini karena baru banget gue bahas ini. Jadi kalau suka silahkan like untuk komen ini, share juga, dan jangan lupa subscribe. Thank you for watching and see you.